Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pada pagi siang hari ini. Dan ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sahat Sitorus. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan mari kita sambut ibadah dengan memuji Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, pertolongan kita di dalam ibadah Minggu Trinitas 4 ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, nas pembimbing diambil dari Ulangan 29 ayatnya ke-18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi ke berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuk. Untuk menyambut nas pembimbing ini, marilah kita memuji Tuhan. Hatiku percaya. Mari kita pujikan dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Dan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita masuk di dalam hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci,
dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Marilah kita dengar firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita mengaku dosa kita dan didahului dengan doa pengakuan pribadi. Kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri, dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk di dalam berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Untuk menyambut petunjuk hidup baru ini, marilah kita memuji Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati,
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita masuk dalam persiapan firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Marilah kita memuji Tuhan bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, Engkau ada bersamaku, Engkau ada
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Masih tetap berdiri, kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil. Bapak Ibu akan membacakan ayat firman Tuhan yang bernomor genap
Dan pada ayat 5 kita bersama-sama. Kita akan membacanya secara responsoria. Kalau sudah mendapatkannya, katakan amin. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita sama-sama ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada ia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu persilakan duduk. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Sinode untuk melayani GKUI Jemaat Persekutuan. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Baik. Luar biasa. Luar biasa Tuhan kita itu selalu membentengi hidup kita. Tuhan kita yang luar biasa. Dan kemenangan yang kita peroleh bukan karena kekuatan dan karena kebisaan kita, tapi karena Tuhan. Saudaraku terkasih, minggu ini adalah Minggu Trinitas 4, yaitu berbicara ketrigitunggalan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa ialah Allah yang menciptakan, memelihara, dan memerintah segala yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dari awal sampai selama-lamanya. Allah Anak ialah penyataan Allah dengan mengosongkan dirinya atau inkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang membebaskan, menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, dari maut, dari iblis, dan dari kematian. Allah Roh Kudus ialah penyataan Allah Bapa melalui Rohnya. Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa, Allah Anak dari sejak awal sampai selama-lamanya. Roh Kudus membuat orang bertobat, menerangi, membaharui kepribadian kita manusia kepada kebenaran, dan mengajar kita manusia untuk memuliakan Allah. Makanya di kitab Yohanes mengatakan, waktu Yesus naik ke surga, "Aku tidak meninggalkan engkau menjadi yatim. Saya akan meminta kepada Bapa supaya Dia mengirimkan Rohnya menuntun dan menghibur engkau." Jadi kitalah orang Kristen, anak-anak Tuhan yang malang kalau kita diperhadapkan dengan duka, dengan persoalan, tetapi kita di dalam iman lemah kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan kita itu luar biasa. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, isinya apa? Buku kehidupan, supaya kita hidup di dalam Tuhan. Bukan hidup di dalam dunia. Dunia yang penuh pencobaan dan pergumulan hidup. Tetapi supaya kita menghidupi firman Tuhan.
tema kita yaitu melayani keluarga inti adalah prioritas keluarga. Melayani itu apa? Melayani itu adalah meladeni. Melayani itu adalah membantu segala yang diperlukan oleh keluarga kita. Melayani keluarga inti. Keluarga inti itu adalah bapak dan ibu, anak-anak, suami, istri, dan anak-anak. Ada 3 hal kita mau belajar dari melayani keluarga inti ini. Pertama, kasih kepada keluarga. Kita tidak lepas dari keluarga, ya. Bersyukur tim almanak dari Sinode. Berbicara keluarga, mungkin kita sudah hampir ada 3 bulan keluarga suami, istri, anak-anak, ya. Kita mau belajar hari ini lebih dalam lagi. Kasih kepada keluarga harus berakar dari kasih kepada Allah, itu yang pertama. Jangan katakan mengasihi keluarga tetapi kasihmu kepada Allah bohong. Bagaimana kita bisa mengasihi keluarga kalau dasarnya tidak kasih akan Allah? Yang kedua, melayani keluarga adalah wujud nyata ketaatan kita kepada Allah. Melayani keluarga adalah wujud nyata ketaatan kita kepada Allah. Dan yang ketiga ialah kemenangan iman, sebagaimana kita baca tadi di dalam ayat 5. Kemenangan iman itu dimulai dari rumah, kita tidak dapat di luar sana. Kita masuk ke yang pertama, yaitu kasih kepada keluarga harus berakar dari kasih kepada Allah. Bukan secara kebetulan Allah menciptakan keluarga. Dikatakan di kitab Kejadian, tidak baik manusia itu sendiri saja. Jadi keluarga adalah lembaga yang pertama dibentuk oleh Allah. Bukan karena kita, maaf ya bapak-bapak, karena kita melihat perempuan cantik kita kawini. Bukan begitu anak-anak Tuhan. Tapi ada dasarnya. Sebagaimana Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Allah yang berperkara kepada kehidupan kita lah sebagai laki-laki. Waktu tidur Adam diambil salah satu rusuk daripada dianya. Bukan bim jadi manusia, tapi dibentuk Allah sedemikian rupa. Sesudah jadi seorang perempuan, bukan ditinggalkan Allah. Di kitab Kejadian dikatakan, dibawalah perempuan yang diciptakannya itu, dipertemukan dengan manusia itu, dengan Adam. Makanya ada sebutan, ada kata dari Adam. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dari mana dia tahu itu? Sementara waktu tulangnya diambil dari rusuknya, dia dalam waktu tidur. Tetapi inilah kemahabesaran Allah. Jiwa daripada Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan inilah daging dari daging. Yang mana kita pun sebagai suami istri mengakui itu dengan benar. Istriku ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sehingga kasih Allah sampai kepada istri kita. Jangan istri kita itu menjadi memproduk kemanusiaan untuk melahirkan laki dan perempuan.
Bukan istri kita itu menjadi tukang masak atau pembantu di rumah kita. Tetapi ingat apa yang Tuhan perkatakan. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Berarti saya tidak menyakiti istriku. Saya akan sayang kepada istriku. Di kitab Petrus dikatakan itu adalah pewaris dalam kehidupan. Istri kita itu pewaris. Akhirnya apa yang terjadi bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan? Perseteruan terus di rumah. Perseteruan terus di rumah. Jadi tidak sampai apa berita firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah dan menjadi ladang pelayanan kita di dalam keluarga. Dan itu adalah Yerusalem baru. Yerusalem baru bagi kita. Keluarga kita itu adalah Yerusalem baru. Ya, Yerusalem rohani bagi kita yang berkeluarga. Makanya dikatakan tadi ketiga yaitu kemenangan itu dari rumah. Tapi apakah kita keluarga di situ ada suami dan istri mengajar anak-anaknya dalam benar akan firman Tuhan. Jangan katakan keluarga, itu tugas suami, tugas istri juga. Ya, jangan katakan itu tugas istri, tugasku bekerja. Tidak. Kita, malu saya kalau berkata, banyak di dalam persekutuan. Tapi bukan di sini, di jemaat persekutuan. Di luar sana, persekutuan kaum bapa tidak seberapa yang hadir. Padahal bapak itu adalah imam di dalam keluarga. Imam di dalam keluarga. Imam itu membawa kebenaran Tuhan kepada keluarganya. Kita keluarga adalah gereja kecil. Gereja kecil yang membentuk kita. Gereja kecil yang memproses hidup kita akan kebenaran Allah. Saudaraku terkasih, dengan kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak bisa memisahkan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Saudaraku terkasih, yang menjadi pertanyaan yaitu adalah apakah sekeliling kita merasakan akan kasih Kristus melalui hidup kita? Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sekeliling kita merasakan akan kasih Kristus melalui hidup kita? Ini sangat kasihan. Ya. Saya nggak bawa orang lain, maaf ya, maaf. Saya nggak bawa orang lain. Tapi sayang kalau saya dari mimbar ini berkata-kata benar, tetapi istri saya, anak-anak saya tidak saya perhatikan. Kasihan. Maaf ya, tidak ada yang tersembunyi bagi kita antara suami dan istri. Kita yang sudah berumah tangga. Ya. Puji Tuhan, saya pernah bekerja. Ya. Maaf Bapak dan Ibu. Daripada saya melihat
perempuan di sana indah, mendingan saya memagari istri saya. Makanya saya katakan, itu juga yang saya perkatakan hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya juga, bukan secara kebetulan saya ada di hadapan Tuhan. Tetapi saya percaya, inilah yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita, bukan manusia yang asal-asalan, tapi manusia yang sudah tertata sedemikian rupa, dijadikan Allah dengan kita memelihara firman-Nya. Saya bekerja kebetulan di lingkungan saya orang-orang baik-baik. Pak Sitorus, ini ada ini lagi promo alat-alat kecantikan. Saya bawa bukunya ke rumah. Sore dilihat istri, ditandain, ini perlu. Bukan uang saya, uang istri itu hasil jeripaya saya setiap bulan. Diambil dari situ tapi untuk istri. Daripada saya melihat perempuan di luar sana. Istriku saya dandani dengan baik. Demikian juga anak-anakku. Kalau kita melirik di luar sana, itu kata manusia pada umumnya, ya, manusiawi, tetapi tidak rohani. Mendingan kita perlengkapi keluarga kita. Kita bangun keluarga kita dalam kebenaran. Yang kedua, melayani keluarga adalah wujud ketaatan kepada Allah. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kasih Allah dibuktikan dari ketaatan kita di dalam hidup terhadap Allah. Ya, mungkin orang bilang ketaatan itu bentuk kita setiap hari Minggu ke gereja. Betul. Betul, itu bentuk ketaatan. Tapi yang paling dalam, kalau saya boleh ngomong, hati kita. Maaf ya, hati ini tidak kelihatan. Tapi sungguh taat kepada Tuhan. Tidak ada akar kepahitan, tidak benci sama orang. Benci sama orang itu tidak salah. Ya, karena segala perlengkapan dari kepala sampai ke kaki semuanya dari Tuhan ini. Tapi kita diajar akan kebenaran. Ya. Sebagai manusia-manusia Allah, kita bukan manusia dunia. Kita harus melengkapi diri kita dengan benar. Sebagai manusia-manusia Allah. Yaitu menjalankan peran yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai imam di dalam keluarga. Tidak cukup kita mencukupi segala kebutuhan ekonomi. Betul untuk makan dan minum. Tapi tidak cukup di situ. Tapi apakah kita memperlengkapi dengan firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dijadikan buku supaya kita anak-anak Tuhan tangguh dalam kehidupan. Bukan untuk kita simpan ini buku. Tapi kita baca. Memang tidak ada yang lulus. Lulus itu kalau menurut saya, nanti kalau Tuhan sudah panggil. Lulus kita sudah. Tapi semasih ada waktu, mari kita belajar akan firman Tuhan. Kita melayani keluarga kita, kita mengasihi keluarga kita mentaati perintah Tuhan.
Itu bisa kita lakukan karena apa? Karena relasi kita dengan Allah adalah baik. Ada hubungan akrab dengan Allah. Ada hubungan intim dengan Allah. Jangan katakan saya hamba Tuhan yang arogan. Maaf ya, yang intim, dekat, itu ada. Tidak ada tedeng aling-aling. Kita menangis kepada Allah di dalam persoalan kita. Bukan menangis kepada jemaat yang lain. Pak, begini persoalan saya, kita nangis. Enggak. Intim dengan Allah, mari menangis kepada Allah. Persoalanku, Bapak di surga begini, menangis kepada Allah. Allah hadir, pintu rumah dibukakan, jangan biarkan di ruang tamu. Bawa ke dapur. Beras tidak ada Tuhan. Lauk tidak ada Tuhan. Sekolah anak-anak tidak terbayar Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalau kita ada hubungan intim, hubungan akrab dengan Allah. Hubungan akrab itu, hubungan intim itu mengorbankan segala-galanya. Saudaraku terkasih, keluarga itu adalah pondasi kehidupan. Keluarga itu harus dijaga. Dijaga dengan benar. Keluarga itu harus dipelihara dengan baik. Keluarga harus dilindungi. Jadi kita sebagai imam, mari kita menjaga keluarga kita dengan baik. Ada di dalamnya istri dan anak-anak. Yang ketiga, kemenangan iman dimulai dari rumah. Ini yang berat. Ayatnya, ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saya ulangin lagi. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kalau kita hidup belum bisa mengalahkan dunia, ada pertanyaan bagi kita. Apakah kita tidak lahir dari Allah? Lahir dari Allah tapi tidak benar-benar menghidupi firman Allah. Ya, lahir dari Allah tetapi tidak benar menghidupi firman Allah. Ini yang menjadi berat. Ya, saudaraku terkasih, dunia ini menawarkan banyak hal untuk menjauhkan kita dari kehidupan keluarga. Di dalamnya adalah kebutuhan, kesibukan, pekerjaan, bahkan ada pergaulan yang buruk. Tetapi kalau kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan, kita selalu mengikuti ada acara gereja, pelayanan. Maaf ya kalau saya katakan, saya tidak mengikut orang lain. Saya mempunyai prinsip hidup karena saya bukan hidup biasa-biasa. Ya, hidup saya itu hidup yang tertata karena firman Tuhan. Dasarnya firman Tuhan. Kalau ada saudara saya yang mengatakan, Abang,
Bapak tua, kok sekarang nggak kelihatan ya ada pesta adat kita keluarga? Maaf ini bagi saudaraku, orang-orang Batak. Saya katakan saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Ya, kami butuh nasihatnya, bimbingannya. Iya, saya tidak bisa. Ya, yang mendampingi saya selalu bilang, ikutlah Pak. Udah dikatakan untuk membimbing, untuk menasihati. Enggak. Kalau ada yang lebih dalam lagi, sombong itu Pak Pendeta. Kembali lagi apa yang saya perkatakan tadi, hidup saya ini tertata dengan baik melalui firman Tuhan. Waktu muda saya pun tidak sia-sia. Keluarga saya tinggal, pulang dari pekerjaan, mengurus orang. Oranglah saya bilang, keluarga bukan rumah tangga saya. Persoalan berumah tangga. Tapi kalau ada sampai ke situ, tanyakan itu si Anu. Saya sudah lakukan itu waktu saya muda. Tapi kalau tua, apalagi saya sudah dipanggil, maaf ini, Amang Ipurus ya, pimpinan kami kalau datang itu, kita di HKBP udah gemetar, kita ada apa gerangan. Ya. Kalau pimpinan HKBP yang namanya Ipurus hadir, udah mikir kita sebagai jemaat, sebagai ruas. Ya saya berkatakan itu, waktu muda saya sudah lakukan itu. Tapi sekarang saya sudah diperhadapkan dengan kebenaran, yaitu hidup di dalam Tuhan. Mendingan saya ngikutin acara gereja. Ada pelayanan kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja. Kenapa? Yang saya katakan tadi, tertata hidup dengan baik itu bukan kita reka-reka. Karena apa? Di usia sudah menjelang. Tadi dengan hormat saya katakan, Bapak Pendatua Alek mengatakan 80 tahun, luar biasa. Saya belum sampai ke sana, masih jalan 75, udah terengah-engah. Tapi saya memanfaatkan waktu dengan baik, hidup di dalam Tuhan. Ada saatnya kita meninggalkan dunia ini, tetapi sebelumnya kita harus persiapkan sebagaimana kita orang-orang rohani akan kebenaran Tuhan. Seperti hari ini mengajarkan kepada anak-anak kita. Apa itu kebenaran? Hidup di dalam Tuhan. Orang tua yang menghidupi firman Tuhan membangun iman dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertumbuhan rohani anak-anak. Pertumbuhan rohani istri. Maaf kalau kita bisa ngomong baik di luar sana. Masa tidak bisa ngomong baik sama istri? Kalaupun kita bilang, maafin ya, nggak ada orang Batak yang bilang sayang. Orang Batak bilang, udah tahu dia dari perbuatan saya bahwa saya baik sama dia. Tapi perlu kita katakan, sayang, udah tua, apa itu? Kayak anak remaja aja. Tidak apa-apa. Tapi yang indah itu kita perkatakan karena itu dari hati kita, tidak apa-apa. Kalau cucu mendengarkan, opungku romantis banget ya. Ya, itu juga kan pengajaran sama yang muda. Bahwa kita dekat, bahwa kita intim dengan pasangan kita. Kita intim dengan keluarga kita. Makanya tadi itu, kita kasih kepada Allah, akarnya adalah kasih kepada Allah itu, kita kasih kepada keluarga. Tidak asal-asalan itu, kasih kepada keluarga itu dunia yang mengajarkan. Enggak. Meskipun ada dalam penderitaan, tetapi kasih akan Allah makin bertumbuh di dalam keluarga kita, saling mengasihi. Memang kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita yang tidak tahu persis kapan waktunya diajarkan. Tetapi mereka melihat. Mereka menghidupi. Mereka merenungkan. Kita tidak bilang A, B,
sebagaimana di sekolahan. Tetapi maaf ya, kalau anak-anak cucu kita melihat kita, tidak ada bentak membentak, tidak ada amarah, tetapi kasih terhadap istri, kasih terhadap anak-anak. Kalau suatu saat ada pertanyaan, bagaimana hidup bapak dan ibumu? Kamu sama Upung, oh Upung saya baik banget, bapak saya baik banget, ibu saya baik banget. Bahkan ada bersaksi anak perempuannya, maaf ini, saya nggak menyinggung orang, tapi saya menyinggung firman Tuhan bagaimana hidup dalam kasih Tuhan. Ya, saya berkata demikian karena saya sering duduk bersama jemaat. Apa pendeta itu negor saya itu, saya ditembakin, nggak ada yang ditembak pendeta. Firman Tuhan yang disampaikan. Ya, kan nyata, tidak huruf A, huruf B, huruf C, tapi anak-anak itu melihat kita. Dikatakan begini, anak perempuannya, aduh, saya sudah umur, saya sudah sarjana, sudah bekerja, tetapi saya susah mendapatkan calon suami saya. Karena apa? Kok jadi diam semua? Karena apa? Dilihat figur bapaknya baik banget sama ibunya, harus mencari seperti bapaknya menjadi suaminya. Dikatakan baru pacaran udah ngatur-ngatur, apalagi nanti udah suami. Wah, udah susah ini. Tetapi karena dilihat figur bapaknya baik banget sama ibunya, saya mencari seperti bapak saya menjadi suami. Ya, yang anak laki bilang, ya saya mencari istri saya seperti ibu saya yang baik banget, lemah lembut sama bapak saya. Ya, lemah lembut sama ibu saya. Saya mau mencarinya katanya. Bagaimana bapak-bapak, lemah lembut enggak sama istrinya? Aduh. Ya, saya tipe juga laki-laki yang suaranya kencang. Ya. Lemah lembut jika sudah sakit. Ma, bikin nasi, ma. Lemas kita. Bukan lembut. Bikin nasi, ma. Karena apa? Karena sakit. Tetapi kita belajar lemah lembut kepada istri. Ya. Itu pasangan kita. Bukan saudara kita itu kalau ada apa-apa sama kita. Enggak. Istri kita yang mendampingi kita. Ya. Dipijitin kita. Sakit. Diurusin kita, dikasih makan, disuapin. Coba kalau saudara dengar sakit. Oh sakit ya bapak itu ya. Paling begitu. Tapi istri kita korban. Kasih makan, ngurusin. Saudaraku terkasih, Nats pembimbing kita mengatakan, sebab itu janganlah, ini adalah perintah, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun. Musa mengingatkan bangsa Israel demikian. Demikian juga mengingatkan kita hari ini. Jangan ada racun, ya. Mari kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan. Memang hidup di dalam Tuhan itu adalah penderitaan. Saya begini-begini, maaf, kadang-kadang saya bersyukur tidak kerja di pemerintahan. Saya bukan menyalahkan pemerintahan. Karena saya berhubungan dengan orang-orang yang kerja di pemerintahan. Ada yang eselon 1, ada yang eselon 2. Pada mereka, ya hidupnya bukan sama dengan kita. Jauh. Tetapi jiwanya tidak tenang. Saya ulangi lagi, jiwanya tidak tenang. Dinas keluar kota, ya, dinas keluar kota. Sebelum dinas, Pak, tanda tangan Pak.
Kalau tanda tangan itu berarti ini harus bertanggung jawab penuh akan isinya tanda tangan ini. Tapi yang ditandatanganin ini, maaf, blank, kosong. Bagaimana mempertanggungjawabkan ini? Tapi namanya sudah menjabat. Dinas berhari-hari, nada tanganin yang kosong. Ya. Kembali lagi, kita tidak menyalahkan saudara kita yang kerja di pemerintahan. Tetapi apa yang saya katakan tadi, bersyukur kita ini hidup bisa begini. Hidup kita ini bukan secara kebetulan, sudah ditata Tuhan dengan baik. Ya. Makanya saya bukan persalahan, banyak anak-anak Tuhan. Maaf, banyak anak-anak Tuhan menolak jabatan. Yang penting hidup benar, menolak jabatan, tidak masuk ke dalam dosa. Ya. Bukankah penderitaan ini? Penderitaan. Dia sudah hidup di dalam Tuhan, harus melakukan tanda tangan yang tidak kelihatan, kosong. Akhirnya apa? Jiwa kita tidak bisa tenang. Jiwa kita tidak bisa tentera. Ya. Gereja atau kita keluarga adalah bengkel. Maaf, saya mau bertanya sama jemaat. Bukan secara kebetulan. Gereja kita ini adalah bengkel. Maaf. Kita ini manusia-manusia rusak. Jangan katakan engkau manusia kudus. Manusia-manusia rusak kita. Tapi kita boleh ada di dalam Tuhan karena Tuhan sudah membenarkan kita. Darahnya tercurah di Golgota untuk keselamatan saudara dan saya. Jadi kalau ada keluarga kita, jemaat kita yang salah, tidak di dalam kebenaran, jangan ikut engkau menghakimi. Doakan. Persekutuan kita ada di dalam gereja ini, persekutuan kita ada di dalam Tuhan di gereja ini. Karena inilah gereja yang mau diangkat Tuhan. Kita yang mau diangkat Tuhan. Mari kita saling menguatkan di dalam kebenaran Tuhan. Bukan saling menghakimi. Maaf, Pak Ketua Sinode dan juga pengerja Sinode. Kita untuk saling membangun, saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Kalau benar bukan di sini tempat kita, bukan di dunia ini. Dunia ini penuh dosa. Tetapi Tuhan mau menata kita supaya kita menuju kebenaran, menuju di dalam Tuhan. Pintar-pintarnya Pak Sitorus itu, mungkin ada yang ngomong begitu. Tidak. Lihat yang ada saat ini. Terang matahari. Bukan kita aja yang benar. Di luar sana banyak yang jahat. Tetapi Tuhan berikan itu semua untuk kita nikmati. Yang baik maupun yang berdosa. Mari kita. Tuhan perhadapkan itu kepada kita. Supaya kita ada kesempatan untuk bersaksi akan kebenaran. Membawa mereka di dalam kebenaran. Bukan untuk menghakimi kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, jagai hati dan pikiran kami untuk menghidupi firman-Mu. Amin. Sebelum doa sahabat kita naikkan pujian, ku percaya janji-Mu ajaib. Sungguh besar setiap
Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saudara-saudaraku terkasih, kita masuk di dalam dua syafaat. Saya mohon kepada kita orang-orang percaya, kita yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita punya kuasa berdoa untuk saudara kita, keluarga kita yang tahu dalam pergumulan. Kita bawa dalam doa kita. Kita berdoa syafaat.
Bapa di surga yang penuh kasih, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami 3 hal. Kasih kepada keluarga harus berakar dari kasih kepada Allah. Melayani keluarga adalah wujud ketaatan kami kepada Allah. Kemenangan iman adalah dimulai dari rumah kami. Bapa di surga, kuatkan dan teguhkan kami menghidupi firman-Mu. Ya Bapa, berkati setiap program pelayanan GKI, jemaat persekutuan ini. Bapa campur tangan untuk pelayanan berhasil dan berhasil. Terkasih Ibu Gembala Pendeta Riana Manjadewi dalam pelayanan kesehatan dan kehidupan. Juga terkasih Bapak Penatua Ulah Wibowo yang selalu setia mendampingi dalam pelayanan Ibu Gembala, yang selalu setia menopang dalam pelayanan Ibu Gembala. Memberkati juga terkasih anak-anak mereka dalam studi Tuhan, memberkati. Memberkati juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Anton Angko dan Ibu Pendeta Arlen Angko, dan Bapak Pendeta Richard Leonard Panggabian. Demikian juga saudara-saudara terkasih kami yang melayani GKI persekutuan ini, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu majelis, dan sisi rumah mereka yang setia selalu menopang, mendampingi dan menguatkan di dalam pelayanan gereja. Bapak memberkati. Memberkati juga para pemain musik, singer, multimedia, juga guru-guru sekolah minggu, para komisi kaum bapak kaum ibu, persekutuan pemuda remaja sekolah minggu, dan demikian juga orang tua kami, para lansia. Tuhan memberkati hidup mereka di usia yang indah, baik kehidupan, kesehatan, dan pekerjaan. Bapak memberkati anak-anak kami dalam pendidikan, juga mahasiswa, berkati yang melimpah dengan hikmat, akal budi, kecerdasan, kepintaran yang menjadi milik mereka, berhasil dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami berkati ya Bapa di dalam pekerjaan, karir mereka berhasil, dan juga pertemukan mereka dengan pasangan yang sepadan. Kami berdoa ya Allah, ya Aba, ya Bapa, saudara-saudara kami yang mengalami sakit, kami memohon kepadamu ya Bapa, dengan hormat kami sebutkan nama mereka. Ibu Endang Sujaryono, Ibu Ratna Hutauruk, Bapak Penatua Mangaraja Hutauruk, Bapak Penatua Waldemar Nenggolan, Ibu Duta Anggraini, Ibu Juli Angko, Bapak Diki Angko, Ibu Farida Bahtiar, Ibu Jelpina Tunawakota, Bapak Pendeta Hans Tunawakota, Ibu Arleta Sunario. Bapak mengangkat segala sakit penyakit mereka. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak juga memberkati setiap pergumulan sidang jemaat, baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pekerjaan, dan juga anak-anak. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Bapak, dengan hormat kami sebutkan namanya, Bapak Orlando Lalamentik. Tuhan memberkati di usia yang baru. Berkat-berkat-Mu melimpahi ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapak di dalam surga. Demikian juga progres pengurusan tanah gereja. Tuhan berperkara sehingga boleh terlaksana dengan baik dan nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami berdoa untuk yang kami hormati, pengerja sinode, dengan hormat Bapak Pendeta Manalu sebagai ketua. Bapak memberkati kesehatan hamba-Mu, memberkati kehidupan dan juga seisi rumahnya. Ibu terkasih dan anak-anaknya Tuhan memberkati. Demikian juga Ibu Seku, Bapak Bendum, Ibu Ketua 1, Bapak Ketua 2, Bapak Ketua 3, dan Bapak-bapak para MPP Sinode.
para pelum sinode. Dan juga kami berdoa untuk pelayanan misioneri. Bapak melindungi, memberkati, dan menjagai di dalam pelayanan, berhasil dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Allah, ya Aba, ya Bapa, berkat-berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, menjadi berkat semua kaum di muka bumi, berkat kehidupan, berkat pengetahuan, berkat rohani. Bapa, kami memohon kuat kuasa-Mu, memimpin hati setiap pemimpin bangsa di seluruh dunia ini, untuk menciptakan perdamaian, sehingga setiap bangsa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Terima kasih Bapak, berkat-berkat-Mu. Berkati Bapak untuk pimpinan negara kami, Bapak Prabowo sebagai Presiden, Bapak Gibran Wakil Presiden, Kabinet Merah Putih, TNI Kepolisian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dari Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, dan RT. Hati mereka hati yang sungguh takut akan Tuhan, hati yang penuh hikmat, memimpin dengan tidak memihak golongan atau kelompok, tetapi supaya masyarakat Indonesia kami terpelihara hidup sejahtera, terpelihara dalam kesatuan dan persatuan. Bapak menjauhkan negara dan bangsa kami dari bencana dan mara bahaya. Ini doa dan permohonan kami ya Allah, ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada yang bertugas. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Dan ingatlah firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sementara kantong persembahan diedarkan, marilah kita memuji Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan puji
pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja selamanya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan untuk menjadi miliknya. Begitu marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami telah mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami memohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Marilah kita menutup ibadah kita ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, sidang jemaat Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan. Terus saling memperhatikan satu dengan yang lain.
bersama dan sehati, tetap bertumbuh di dalam iman akan pengenalan Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Oke, saya akan sampaikan tambahan warta untuk 21 Juni 2026. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sahat Sitorus yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah pagi siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak, keluarga serta pelayanan. Yang kedua adalah terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah melayani pada pagi hari ini. Yang ketiga adalah terima kasih untuk jemaat dan juga perwakilan dari Sinode, MPS maupun MPJ MPP yang telah hadir pada ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah pertemuan Komisi Tari, Musik, dan Multimedia akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pukul 15 bertempat di gereja. Selanjutnya, kami juga mengundang para majelis jemaat, pengurus komisi, dan aktivis pelayanan GKUI Jemaat Persekutuan untuk mengikuti acara doa bagi pelayan jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pukul 16 sampai dengan 18 dan bertempat di gereja. Selanjutnya adalah ibadah PKM atau Nuansa Muda akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 28 Juni 2026 pukul 17.00 bertempat di gereja dan akan dilayani oleh PS Steve Frederick dengan tema Ketika Tuhan melawat hidupmu. Selanjutnya, GKUI Jemaat Persekutuan kembali akan membuka kelas katekisasi bagi calon peserta Sidi Jemaat tahun 2026 dan 2027 dan akan dimulai pada bulan Agustus 2026. Bagi jemaat yang akan mendaftarkan putra-putrinya, dipersilahkan untuk menghubungi sekretariat untuk mengambil formulir pada bulan Mei sampai dengan Juli 2026. Selanjutnya, sakramen baptisan dilakukan setiap bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi data 1 bulan sebelumnya, karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelum sakramen baptisan dilakukan. Dan yang terakhir adalah Persekutuan Wanita Jemaat Persekutuan akan mengadakan kunjungan ke pabrik Fiesta pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Untuk itu, pengurus Persekutuan Wanita mengundang ibu-ibu anggota Persekutuan Wanita untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Adapun untuk detail terkait kunjungan tersebut akan dapat menghubungi pengurus Persekutuan Wanita. Demikian tambahan warta untuk hari Minggu ini. Untuk selengkapnya jemaat dapat membaca di lembaran warta jemaat yang telah disediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.